Kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Halo semua, shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Sebagai seseorang yang pernah bekerja sama dengan Dr. Richard, maka izinkan saya untuk berpendapat mengenai perbincangan dalam video tersebut. Jikalau pendapat saya diterima dan direnungkan dalam hati, aku akan bersyukur kepada Bapa. Tapi jikalau pun tidak, aku akan tetap bersyukur karena Ia mengizinkan aku untuk membuat video ini. Kayaknya ini pertanyaan aku juga sih. Tapi ada banyak orang yang penasaran juga pasti. Ditanyain oleh banyak orang. Kabar-kabarnya Dr. Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini, aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku, agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nggak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya seperti itu ya, semakin mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan aku adalah kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Boleh nggak? Nggak. Belum. Aku juga orangnya bukan orang yang nanti kalau diputus di sini, dia dihujat nanti dia dihujat. Aku melindungi dia. Jadi gini, aku bukan tipikal orang yang konvensional. Bagiku ini adalah keyakinan. Dan setiap orang tuh punya keyakinan tuh berbeda-beda. Yang kita kejar itu adalah akhirat surga. Percuma kalian mengejar
agama, keyakinan kalian, tapi sambil menunjuk orang lain, menyudutkan orang lain. Sampai dengan amarah, dengan kebencian. Nah, itu yang aku nggak mau sih. Mereka bilang, ini istrinya durhaka nih, nggak masuk surga. Itu durhaka termasuk ya? Iya, gara-gara suaminya masuk, dia harus ikut dong, katanya kayak gitu. Aku sekali lagi, ketika aku belajar dan mengambil keyakinan apapun, aku juga akan open ya. Jadi ya kalau misalnya orang terinspirasi dengan aku, melihat aku menjadi orang yang lebih baik, terus dia mau ikut dengan aku, ya boleh, monggo. Tapi kalau misalnya belum, aku berusaha jadi lebih baik lagi, supaya orang tersebut tuh bisa ikut dengan aku. Tapi kalau enggak, juga nggak apa-apa. Sekali lagi ya, kita mati nggak ngajak-ngajak. Mati nggak ngajak-ngajak, mati lubang kubur sendiri-sendiri kan. Kecuali ada itu, Raja Qing di Cina itu. Oh iya, ngajak-ngajak. Selirnya semua dikubur bareng. Harus dikubur bareng. Kamu kan, kalau mati kan kamu sendiri. Ya, gitu sekarang kan? aku tanya dengan kamu, kalau misalnya aku mati, kamu mau nggak dikubur bareng aku? Nggak mau. Berbicara mengenai kekristenan bukanlah sekedar agama, tapi lebih daripada itu, kekristenan adalah kerajaan Allah dan juga relasi di dalam kerajaannya yang sempurna itu. Karena sejak semula pada penciptaan alam semesta dan manusia pertama, Tuhan tidak pernah menjanjikan agama tertentu yang harus dianut oleh Adam dan Hawa dan keturunannya di bumi ini. Tetapi, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka mengalami kematian akibat dari dosa itu, yang Tuhan janjikan adalah keturunan perempuan yang akan mengalahkan kematian itu, yang disebut sebagai Mesias. Maka tak heran semua para nabi dan seluruh kitab suci yang ditulis oleh para nabi sejak zaman Musa bernubuat mengenai kedatangan Mesias yang akan mengalahkan kematian itu, mengenai di manakah ia lahir, di manakah tempat ia lahir, dari suku manakah dia, dari bangsa apakah dia, bagaimanakah orang memandang dia, apakah yang akan ia lakukan, bagaimanakah akhir hidupnya. Seluruh para nabi secara detail menubuatkan mengenai Mesias yang mereka rindukan itu, yang akan mengalahkan kematian akibat dosa itu. Dan 2000 tahun lalu lahirlah seorang pria miskin yang terbiasa hidup menderita dan sengsara dari Nazaret yang bernama Yesus yang disebut Kristus, di mana tempat kelahirannya, cara hidupnya, kematiannya, dan akhir hidupnya persis seperti yang dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum ia dilahirkan sebagai manusia. Dan yang paling penting adalah pengharapan seluruh para nabi tergenapi dan terpuaskan di dalam pribadi yang bernama Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret ini, di mana pribadi yang bernama Yesus Kristus ini ternyata dialah yang mereka tunggu-tunggu, yang mengalahkan kematian itu dengan hidup kembali melalui kebangkitannya. Melalui kebangkitan pria yang bernama Yesus Kristus ini, kematian dan kuasanya telah dikalahkan oleh Kristus. Di mana terkalahkannya kematian dan juga kuasa dosa melalui kebangkitan Yesus Kristus menjadi kabar sukacita dan angin segar bagi seluruh keturunan Adam di bumi ini, di mana seluruh keturunan Adam yang telah berdosa dan harus mengalami kematian kekal kini memiliki pengharapan kehidupan kekal melalui iman kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Inilah mengapa tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus, karena satu-satunya pribadi di dalam sejarah dunia yang telah berhasil mengalahkan kematian melalui kebangkitannya hanyalah Yesus Kristus seorang diri. Ada begitu banyak yang menawarkan sorga, tetapi tanpa mengalahkan kuasa kematian terlebih dahulu, di mana adalah kemustahilan bagi kita untuk mencapai hidup di dalam sorga tanpa mengalahkan kuasa kematian itu. Tapi ada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian itu, maka kini kita memiliki pengharapan hidup yang kekal di dalam Dia yang telah menang atas maut dan kematian, di dalam langit dan bumi yang baru. Hal itu pula lah sekaligus yang menjadi alasan bahwa kehidupan kekal hanya ditemukan di dalam Kristus, di mana hanya Dialah seorang diri yang berhasil mengalahkan kegelapan itu. Maka kita yang beriman kepada Dia juga tidak ragu bahwa kita kelak akan mengalami kemenangan sebagaimana Dia menang atas kematian itu. Maka jangan tinggalkan Kristus, bertekunlah di dalam. Selain daripada itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita hukum yang sangat agung dan hukum sorgawi, di mana di dalam Dia kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan bahkan musuh kita pun harus kita kasihi. Itulah hidup yang sesungguhnya. Aku berdoa dan aku berharap Tuhan memberkati Dr. Richard dan keluarga dan kita semua, dan aku berdoa semoga Tuhan mengingat nama kamu di dalam kerajaannya kelak. Tuhan memberkati kita.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita bagaimana Elia Miron memberikan peringatan kepada Dr. Richard Lee yang dalam podcastnya dia mau memutuskan untuk mualaf gitu ya, dan sepertinya ini masih sebuah narasi dari Dr. Richard Lee, tapi melihat beberapa hari ini podcast dia bersama dengan para muslim, para ustadz, rasanya dia seperti sangat tertarik dengan Islam gitu, sehingga di dalam podcastnya bersama dengan istrinya ya dia berkata, kalau saya masuk Islam apakah kamu ikut, bla 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 gitu. Memang ini masih sebuah narasi, tapi ini kesempatan yang baik untuk diperingatkan jauh-jauh sebelumnya, sebelum kalau ini terjadi ya kita tidak kemudian merasa kayak wah kita dulu nggak pernah ingatkan gitu ya, nggak demikian gitu ya. Kita sudah ingatkan, tapi kalau tetap memutuskan untuk tidak percaya Yesus Kristus lagi, berarti ya itu tidak merupakan kesalahan kita, tapi itu sudah menjadi keputusan dia pribadi ya. Begitulah teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri, teman-teman sudah mendengarkan sendiri ya. Biarlah di dalam kolom komentar teman-teman juga membantu untuk menyampaikan saran, menyampaikan nasihat ya, masukan kepada Dr. Richard Lee ya. Semoga ini bisa ya mungkin bisa dibaca oleh dia. Kalaupun tidak, namanya media sosial, paling tidak kita telah berjuang semampu dan sebisa kita gitu ya. Ataupun teman-teman kalau mau menghubungi beliau di Instagram untuk memperingatkan ya, supaya mempertimbangkan lagi, baca Alkitab lagi dan lain sebagainya ya, terserah teman-teman. Oke, sekarang kita baca dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik terdahulu, dan sesudahnya orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa saat saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda
apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia membangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya teman-teman sekalian, kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan ini mengenai perkawinan di Kana, yakni dari awal mula pertama kali Yesus melakukan mujizat, yakni mengubah air menjadi anggur. Ya, ini adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang kita belajar di sini teman-teman adalah seandainya pelayan-pelayan itu tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, mujizat itu tidak pernah terjadi teman-teman. Itu perlu menjadi catatan kita. Ketika kita mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mengharapkan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi pada saat yang sama kita tidak pernah mengikuti apa yang dikatakan Yesus, lalu kita menunggu mujizat itu terjadi, itu menjadi mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah berharap bahwa Tuhan itu mengajari kita untuk tidak bertindak. Tidak teman-teman, Tuhan itu mengajari kita untuk kita bertindak, mengajari kita untuk kita melakukan sesuatu. Tuhan itu tidak mau supaya kita hanya udah disiapkan makanan, disuap lagi gitu, enggak. Tuhan mau kita bekerja. Tuhan mau kita bertindak. Tuhan mau supaya kita melakukan sesuatu. Jadi mujizat itu selalu berkaitan dengan bagaimana kita bertindak. Tidak pernah mujizat itu lalu terjadi dengan sendiri tanpa ada tindakan dari kita. Tidak teman-teman. Tindakan kita itu sangat-sangat penting untuk terjadinya sebuah mujizat. Ya, jadi itu perlu menjadi catatan kita teman-teman ya. Kita harus belajar ya bahwa ketika kita misalkan sakit, lalu kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, lalu kita tidak pernah misalkan ke rumah sakit, kita tidak pernah minum obat, kita tidak pernah berusaha, ya bagaimana itu bisa terjadi gitu loh. Nah sama dengan ketika mereka kehabisan anggur, pelayan-pelayan itu ya bingung juga, nggak ada anggur gitu. Tetapi ketika Yesus menyuruh mereka untuk mengambil air, isi tempayan-tempayan yang ada, kalau mereka diam, kalau mereka tidak melakukan apa-apa, maka tidak ada apapun juga yang terjadi teman-teman. Mereka juga akan bingung, wah apa sih ini? Tapi karena mereka bertindak, karena mereka bekerja, karena mereka melakukan sesuatu, maka hal itu pun bisa terjadi. Ya, mujizat itu bisa terjadi, dan mereka bisa merasakannya, dan mereka bisa menyaksikan. Maka kesimpulannya adalah, kalau kita mau melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kita harus melakukan sesuatu. Ya, misalkan gini, kita lagi sakit aja, kita harus berdoa gitu. Nah, lalu kemudian kita mengharapkan mujizat, lalu kita nggak pernah berdoa misalkan, ya mana mungkin itu terjadi gitu. Tuhan itu nggak pernah mengajari kita untuk tidak bertindak. Kita nggak diajarkan untuk pasif, tapi kita selalu diajarkan untuk menjadi manusia yang aktif terus. Itu sebuah perintah untuk kita. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.